Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel saya, yaitu channel Belum 5 Menit. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai struktur dari bahasa pemrograman C. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham, dan mungkin juga ada yang belum paham ketika sudah melihat video tersebut. Tidak apa-apa, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin menanyakan terkait pembahasan sebelumnya, silahkan boleh teman-teman menuliskannya di kolom komentar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan untuk bahasa pemrograman C, di mana untuk penyampaian kali ini adalah mengenai variabel, tipe data, dan juga konstanta pada bahasa pemrograman C. Inti dari sebuah program komputer adalah menerima input, kemudian melakukan pemrosesan dan juga menghasilkan output, di mana nilai input bisa kita dapatkan dari keyboard, file, kamera, mikrofon, dan lain sebagainya. Sementara output dapat kita tampilkan ke monitor, bisa cetak ke dokumen atau ke dalam sebuah file. Pada tahap pemrosesan, program membutuhkan bantuan variabel untuk menyimpan nilai sementara. Nah, sama seperti waktu kita berpikir, kita akan membutuhkan beberapa ingatan untuk memproses informasi. Pada tutorial kali ini atau pada video kali ini, saya akan membahas tuntas tentang cara penggunaan variabel dan tipe data dalam pemrograman C. Siap? Mari kita mulai. Sebelum itu, apa sih variabel dan tipe data itu? Gitu kan ya. Variabel adalah sebuah tempat menyimpan sebuah nilai. Sementara tipe data adalah jenis nilai yang akan tersimpan dalam variabelnya. Pada pelajaran matematika, kita sering menemukan simbol X dan simbol Y. Nah, si X dan Y ini disebut variabel karena tugasnya adalah menyimpan nilai. Bisa lihat di video ini seperti ini. Masih bingung? Anggap aja sebuah variabel itu adalah sebuah wadah. Lalu tipe data itu jenis-jenis benda yang akan disimpan dalam wadah tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian, bagaimana sih cara membuat variabel pada bahasa pemrograman C? Nah, berikut ini cara membuat variabel pada bahasa pemrograman C. Nah, kita langsung praktek saja dengan menggunakan dep C++ yang di video sebelumnya sudah kita sampaikan. Untuk kodenya saya akan melanjutkan saja dari struktur bahasa pemrograman C tersebut. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat codingan di video sebelumnya seperti ini. Jadi, untuk menuliskan sebuah tipe data dan variabel bisa kita simak di video ini. Nah, caranya yang pertama, kita harus menuliskan tipe datanya, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Misalnya seperti contoh int spasi tinggi. Nah, ini ya. Artinya apa? Di sini kita akan membuat variabel dengan nama tinggi. Dan juga tipe datanya adalah int atau singkatan dari integer. Kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa, di setiap pembuatan variabel harus diakhiri dengan titik koma. Ini ya, di akhirnya itu ada titik koma. Kira-kira seperti itu. Oh iya, saat membuat variabel, kita juga dapat mengisi langsung dengan nilai yang ingin kita simpan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buat lagi variabel dengan nama berat, yang mana si tipe datanya itu integer. Nah, kita ingin isi variabel ini langsung di sini dengan nilai yang kita inginkan. Misalnya isinya itu 50. Artinya apa? Di sini kita membuat sebuah variabel dengan nama berat, kemudian
tipe datanya integer, lalu langsung diisi dengan nilai 50. Ya, seperti itu. Nah, dalam penulisan variabel ada beberapa aturan penulisan variabel yang harus kita ketahui. Yang pertama, nama variabel tidak boleh didahului dengan simbol dan angka. Artinya, nama variabel itu tidak boleh seperti ini ya, tidak boleh didahului dengan simbol atau didahului dengan angka seperti ini. Nah, variabel ini tidak boleh juga menggunakan kata kunci yang sudah ada pada bahasa C. Contoh misalnya if, ya, kemudian integer lagi gitu kan, atau mungkin void, atau mungkin else dan lain sebagainya. Jadi nama variabel itu harus benar-benar nama yang tidak ada di library bahasa C. Yang berikutnya, nama variabel bersifat case sensitive. Artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Contohnya misalnya variabel dengan nama seperti ini itu beda dengan variabel yang tulisannya seperti ini. Termasuk juga beda dengan yang tulisannya seperti ini. Nah, jadi besar kecilnya huruf itu akan dianggap berbeda untuk sebuah nama variabel. Kemudian variabel ini disarankan menggunakan underscore ketika nama variabelnya itu terdiri dari 2 suku kata. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Mahasiswa. Nah, ini nama variabelnya terdiri dari 2 suku kata. Nah, aturannya untuk membuat nama variabel 2 suku kata itu dianjurkan menggunakan underscore. Atau kalau misalnya tidak ingin menggunakan underscore, kita juga bisa menggunakan format seperti ini. Dan nama siswa. Jadi kata yang keduanya itu huruf S-nya dibedakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita sudah memahami aturan dari pembuatan variabel, maka kita akan coba praktek ke contohnya atau program dengan variabel. Misalnya seperti ini ya. Yang ini kita akan hapus dulu. Kita akan hapus dulu untuk tulisannya. Kemudian yang ini juga kita akan hapus. Anggap saja sudah paham ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel dengan tipe data integer, gitu kan ya. Nah, di sini biar gampang kita buat komentar dulu. Artinya ini sebagai tanda ya. Buat variabel dengan tipe data integer. Nah, caranya bagaimana? Kita buatkan dulu tipe datanya integer, kemudian nama variabelnya apa? Misalnya contoh di sini adalah berat. Seperti ini. Nah, kemudian kita buat satu lagi. Ya. Buat sebuah variabel dan langsung mengisi nilainya. Nah, contohnya seperti ini. Integer tinggi sama dengan 178. Kemudian di sini ya, kita perhatikan di sini saya membuat 2 buah variabel. Yang pertama, variabel dengan tipe data integer ini belum ada isinya. Sedangkan yang kedua, di sini saya membuat sebuah variabel dengan tipe data integer yang sudah diisi variabelnya dengan isi atau angka 178. Nah, untuk yang variabel belum ada isinya ini, itu kita akan isi ya di program. Itu mengisi nilai variabelnya. Mengisi nilai ke variabel ya. Caranya yaitu seperti ini. Misalnya yang tadi berat ya, berat ini sudah dituliskan. Kemudian kita ingin isi dengan nilai angka ya, karena tipe datanya berupa integer maka kita isi dengan angka. Maka caranya seperti ini ya.
kemudian sama dengan misalnya 50. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita buat dulu sebuah variabelnya. Kemudian setelah dibuat, si variabel ini atau si wadah ini kita isi. Cara mengisinya seperti itu ya. Kalau tadi yang ini langsung ke dalam pendeklarasiannya, langsung diisi nilainya. Sedangkan yang ini dibuat dulu di atas, kemudian variabel yang sudah dibuat diisi di proses atau di bawahnya gitu kan ya, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat sebuah variabel dan juga mengisi nilainya, selanjutnya kita akan mencetak isi dari variabel ke layar atau ke tampilan monitor. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Namun sebelum itu kita buat dulu keterangan dengan komentar ya. Komentar ini sudah dibahas di sebelumnya, jadi ini tidak mempengaruhi ke codingnya ya. Ini hanya sebatas memberikan keterangan pada kode program. Nah, caranya untuk menampilkan isi dari variabel tersebut, yang paling mudah itu bisa menggunakan fungsi printf atau fungsi out pada bahasa C. Nah, caranya seperti ini ya. Misalnya si variabel ini kita akan kasih keterangannya juga. Contohnya, berat badan saya adalah persen I kilogram dan tinggi persen I km. Kemudian setelah tanda petik yang terakhir koma, lalu kita masukkan nama variabelnya. Karena kita tadi membuat 2, maka kita tuliskan berat untuk berat badan, kemudian kita juga masukkan tinggi. Jangan lupa di akhir kode kita akhiri dengan simbol titik koma seperti ini. Nah, sedikit saya jelaskan di sini ya. Untuk menampilkan isi variabel ke layar, kita wajib menuliskan format data. Format data itu yang seperti apa atau yang mana? Format data ini adalah yang simbolnya persen dibarengi dengan huruf di setelahnya. Maksudnya apa? Nah, ini ada aturan dalam bahasa C untuk menampilkan isi variabel ke layar itu dengan menggunakan format specifier atau format data, di mana huruf di belakang atau di depan setelah persen ini adalah jenis data yang ingin ditampilkan. Nah, ada banyak format data pada bahasa C, yaitu format data persen I untuk integer, persen D untuk integer juga, ada persen C untuk tipe data char, ada persen F untuk tipe data float, gitu kan ya. Karena di sini kita menggunakan integer, maka kita menggunakan persen I untuk jenis format datanya. Nah, persen I yang pertama ini digunakan untuk berat, kemudian persen I yang kedua ini digunakan untuk tinggi. Jadi persen I ini akan menentukan posisi di mana munculnya isi dari variabel tersebut. Nah, kalau misalnya kita melihatnya di sini, maka ini akan tampil setelah adalah, dan juga yang kedua kita akan tampil isi dari variabel yang kedua di kata setelah tinggi. Kemudian untuk pemanggilan variabelnya itu dituliskan setelah koma, setelah tanda petik yang kedua, yang ini ya, yang di akhir tulisan koma, lalu variabel yang ingin kita tampilkan isinya. Berarti yang ini ya. Kemudian kita juga akan menampilkan isi dari variabel tinggi yang ini. Sehingga ketika ditampilkan ya, jangan lupa kasih return di nol di akhirnya. Sehingga ketika ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Kita coba jalankan ya. Execute. Ini kita jalankan execute, kemudian pilih compile and run.
hasilnya akan seperti ini. Berat badan saya adalah 50 kg dan tinggi 178 cm. Artinya nilai dari variabel berat itu terpanggil, itu isinya 50, dan juga nilai dari variabel tinggi isinya terpanggil, itu nilainya 178. Masih belum percaya, kita buktikan ganti nilai dari variabelnya. Misalnya ini beratnya itu 53 dan tingginya itu 168. Kita jalankan kembali ya. Nah, kita execute, kemudian compile and run. Nah, lihat hasilnya berubah ya. Si angka ini untuk berat berubah menjadi 53 dan si angka ini untuk tinggi berubah. Kira-kira penulisan variabel penjelasannya seperti itu. Nah, cukup mudah bukan ya? Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe data pada bahasa C. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana penulisan dari sebuah variabel. Sederhananya, tipe data adalah jenis data. Ya, menurut Wikipedia, tipe data atau kadang disingkat dengan tipe saja adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada 8 jenis tipe data pada bahasa C. Yang pertama yaitu char, yang kedua integer, yang ketiga float, yang keempat array, yang kelima struktur, yang keenam pointer, yang ketujuh enum, juga yang terakhir adalah void. Cuman untuk video kali ini sementara saya akan hanya menjelaskan char, integer, dan float saja. Untuk array dan seterusnya itu nanti di video selanjutnya ya. Nah, apabila kita kelompokkan, maka akan terdapat 4 kelompok tipe data. Bisa kita lihat di layar ya. Untuk kelompok tipe datanya seperti ini. Kemudian untuk tipe data yang lainnya akan dibahas di tutorial yang berbeda. Jadi untuk di video ini akan membahas hanya tipe data yang dasar saja ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Tipe data dasar pada bahasa C ya. Sesuai dengan namanya, tipe data dasar adalah tipe data yang paling dasar dalam bahasa pemrograman C. Tipe data dasar terdiri dari char, integer, float, dan double. Di mana char adalah tipe data yang berisi satu huruf. Atau satu karakter ya. Kemudian integer adalah tipe data yang berupa angka. Kemudian ada float. Float adalah tipe data yang berupa bilangan pecahan. Dan yang terakhir, double adalah tipe data sama seperti float. Namun double memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan float. Setiap tipe data memiliki panjang dan ukuran. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, untuk tipe data char bisa kita lihat ukurannya adalah untuk tipe data char ukurannya adalah 1 byte ya. 1 byte di mana panjangnya adalah mulai dari minus 128 sampai 127 atau dari 0 sampai dengan 255. Contohnya bisa berupa A besar ya, A kapital, A kecil, atau angka 3. Dan untuk integer ukurannya yaitu 2 byte, di mana panjangnya adalah dari min 32,768 sampai dengan itu bukan koma ya, tapi min 32.768 sampai dengan positif 32.767 atau dari minus 2.147 ya. Kalau panjang saya bacanya bingung, pokoknya seperti itu ya. Untuk contohnya bisa angka ya 32 atau angka 1 atau angka 4. Angka integer ya. Dimana integer ini adalah angka bilangan bulat. Ini ada float. Float ini ukurannya 4 byte. Nah, ini untuk panjangnya. Di situ
kita tulis satu titik ya. Titik itu kalau dalam bahasa pemrograman koma ya. Jadi 1,2 epsilon min 38 sampai dengan 3,4 epsilon ditambah 38. Intinya ini sangat besar sekali ya. Intinya untuk untuk float ini memuat nilai pecahan bisa berupa 4,3, 2,2, 6,0 dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada double. Double ini ukurannya 8 byte ya. Untuk panjangnya tentunya lebih besar dari float ini. Untuk penulisan formatnya itu sama saja ya. Bisa berupa 4,2, 3,2, 0,5 dan lain sebagainya. Hanya yang membedakan itu di ukurannya saja. Format penulisan koma untuk tipe data float dan double menggunakan tanda titik mengikuti format internasional. Jadi jangan pakai koma ya. Kalau pakai koma nanti hasilnya normal. Nah, itu ya. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk penulisan tipe data char itu harus diapit dengan tanda petik ya. Oke, jadi seperti ini ya penulisannya. Bisa kita lihat di sini. Kita hapus dulu. Nah, untuk tipe data float itu formatnya adalah seperti ini, pakai titiknya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tipe data char itu penulisannya harus menggunakan tanda petik satu seperti ini, diapit atau dijepit dengan tanda petik satu seperti ini, misalnya huruf A. Nah, penulisannya seperti ini ya. Penulisan beda atau double ya. Double. Penulisan beda ya seperti ini. Oke, seperti itu. Mengapa? Karena kalau misalnya karakter itu adalah spasi atau tanpa tanda petik, kita tidak akan bisa mengisinya dengan karakter spasi ya. Ini spasi juga karakter ya. Jadi untuk cara ini kenapa menggunakan tanda petik seperti ini? Karena ya tadi kita akan menuliskan karakter yang ada di dalam tanda petik tersebut, di mana spasi juga merupakan karakter. Nah, langsung saja kita akan coba ke contohnya ya, membuat tipe data di bahasa pemrograman C. Contohnya kita akan langsung saja sekaligus ya dari char sampai ke double. Contohnya adalah yang pertama ada tipe data integer dengan variabelnya namanya adalah usia. Karena usia ini isinya adalah 19 karena integer itu angka bilang bulat, maka kita isi dengan angka bilang bulat. Kemudian ada float ya, float, kemudian nama variabelnya adalah berat. Nah, berat ini isinya itu adalah 63,5. Kenapa? Karena float ini berupa bilangan pecahan. Itu ada double juga sama dengan pecahan ya, cuma kapasitasnya beda. Kita isi dengan nama variabel tinggi dan isi variabel tersebut adalah angka 173,44 misalnya. Kemudian yang terakhir ada char. Char ini saya contohkan untuk jenis kelamin, dimana isinya adalah karakter L yang mengartikan atau yang menjelaskan bahwa L ini adalah jenis kelamin laki-laki. Kemudian tipe data dan variabel ini akan kita tampilkan isinya atau kita cetak ke dalam output dengan menggunakan printf ya. Printf, kemudian kita masukkan keterangannya. Misalnya yang pertama usia ya, usia. Jangan lupa menggunakan %i. Kemudian kita masukkan tahun. Setelah tahun kita kasih slash-nya. Nah, slash ini kalau yang belum tahu adalah format untuk enter atau membuat baris baru untuk output pada layar.
Kemudian jangan lupa juga kita berikan koma, maaf, di setelah tanda petik yang terakhir. Setelah koma ini kita masukkan usia seperti ini ya. Jangan lupa juga kita akhiri dengan titik koma. Kemudian yang kedua, kita akan menampilkan isi dari variabel berat yang bertipe data float. F seperti ini. Kemudian jangan lupa tanda kurung, tanda petik. Makanya kita masukkan keterangan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita masukkan persen. Nah, untuk float ini itu format datanya harus menggunakan persen %f ya. Karena float ya, kalau persen ini untuk tipe data integer atau bilangan bulat, untuk float ini kita wajib menggunakan persen %f atau float ya, seperti ini ya. Dan jika kita ingin mengatur banyak digit atau banyak angka di belakang komanya, itu kita wajib memberikan angka sebelum huruf F ini ya. Jadi kita wajib memberikan angka sebelum huruf F ini. Nah, misalnya saya ingin menampilkan angka di belakang komanya ini adalah ya, saya ingin memberikan angka di belakang komanya ini adalah 1 digit di belakang koma, maka saya masukkan angka 1 seperti ini. Kemudian jangan lupa juga berikan titik setelah tanda persennya. Kenapa? Karena aturannya memang seperti itu. Untuk membatasi digit pada float ini harus memberikan tanda titik dan juga berapa banyak digit yang akan ditampilkan. Nah, karena kenapa? Karena artinya titik ini adalah titik atau koma setelah angka yang pertamanya. Jadi masuk akal ya, koma 1 digit di belakang koma tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi angka ini adalah mempengaruhi jumlah atau banyak digit di belakang koma. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa setelah memasukkan format datanya, untuk memperjelas kita masukkan keterangan di cm. Lalu jangan lupa juga kita masukkan /n untuk membuat garis baru. Kenapa? Karena kita juga akan menampilkan isi dari variabel di tampilan berikutnya atau di baris baru gitu. Dan jangan lupa kita panggil variabelnya yaitu yang tinggi, karena kan di sini tinggi ya, otomatis kita panggil yang tinggi. Seperti biasa jangan lupa kita akhiri dengan titik koma. Kemudian yang berikutnya kita tampilkan untuk variabel berat ya. Seperti biasa kita masukkan dulu keterangannya. Lalu jangan lupa masukkan persen. Nah, persennya persen %f ya, sama karena kenapa? Karena float ya atau double. Nah, untuk bilangan double dan juga float itu wajib menggunakan float. Nah, untuk float ini atau double ini kita akan menampilkan, mohon maaf ya, terbalik ya. Kalau yang tadi tinggi itu double ya, untuk double ini si variabel tinggi di belakang komanya itu adalah 2 ya, 2 digit. Maka kita ganti menjadi 2. Maaf, tadi saya salah, terbalik ya. Kemudian untuk berat ini adalah tipe datanya float. Nah, bisa kita lihat di sini tipe data berat itu adalah float. Artinya digit di belakang komanya hanya 1. Kalau tadi tinggi ini digit di belakang komanya 2, maka kita masukkan 2F. Sedangkan untuk yang berat ini digit di belakang komanya hanya 1, maka penulisannya seperti ini, titik 1F. Nah, kemudian di sini kita masukkan keterangannya kilogram. Supaya apa? Supaya lebih jelas ketika tampil di layar monitor. Jangan lupa juga kita masukkan simbol /n untuk membuat baris baru agar tampilannya rapih ketika kita jalankan programnya. Jangan lupa setelah tanda petik kita masukkan variabelnya, yaitu variabel berat seperti ini.
Nah, yang terakhir kita akan menampilkan tipe data char atau tipe data karakter, di mana karakter ini akan menampilkan keterangan untuk jenis kelamin. Kita tuliskan printf, setelah itu kita masukkan tanda kurung, kemudian dalam tanda kurung ini kita masukkan petik 2 seperti ini, kemudian kita masukkan keterangannya, misalnya jenis kelamin sama dengan atau titik 2, kemudian kita masukkan format datanya yaitu %C. Ya, %C ini digunakan untuk karakter ya, untuk karakter. Nah, setelah itu boleh kalau misalnya tambahkan keterangan format datanya, silahkan saja. Kalaupun tidak, cukup seperti ini saja, seperti yang dalam video, ya sudah. Berarti kita langsung tambahkan /n atau garis miring terbalik n untuk membuat enter. Supaya apa? Supaya rapi. Terakhir kita masukkan atau panggil variabelnya seperti ini. Untuk yang jenis kelamin kita panggil di sini. Supaya apa? Supaya isinya keluar dan muncul. Hati-hati ya untuk penulisan atau pemanggilan variabel ini itu harus sama dengan pendeklarasiannya. Seperti tadi di awal, ketika huruf kecil ya kecil, ketika hurufnya besar ya berarti harus besar. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah ya dalam penulisan variabel dan tipe data. Kira-kira seperti ini. Yang tadi kita bahas untuk tipe data yang dasar itu ada 4, yakni integer, float, double, dan char ya. Dan untuk contohnya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita coba buktikan dengan cara menjalankan apakah program untuk penulisan tipe data dan variabel ini apakah sudah sesuai atau tidak. Mari kita coba jalankan. Caranya seperti biasa, kita klik execute di atas ya. Nah, ini ada execute, klik, kemudian pilih compile and run, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak error ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini program berjalan dengan baik. Kemudian muncul jendela untuk outputnya, di mana di sini tertulis usia 19 tahun, sudah sesuai. Tinggi 163,44 cm, berat 63,5, dan juga jenis kelamin adalah L atau laki-laki. Nah, bisa kita lihat di sini fungsi dari %2f ini untuk menampilkan 2 digit angka di belakang koma, sedangkan untuk %1f ini untuk menampilkan 1 digit angka di belakang koma. Nah, bukti ya, artinya program ini adalah program yang sudah sesuai untuk menampilkan tipe data dan juga variabel. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, kira-kira untuk penjabaran mengenai penulisan variabel dan juga tipe data pada video kali ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Barangkali ada teman-teman di sini yang belum paham atau ingin bertanya mengenai tipe data dan variabel, silahkan bisa menuliskannya di kolom komentar. Nanti kalau misalnya sempat, nanti saya akan balas komentar tersebut. Oke, untuk penjabaran mengenai tipe dan variabel pada video kali ini saya cukupkan dulu ya. Nanti untuk kelanjutannya mengenai tipe data lanjutan itu akan dibahas di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.